Halo teman-teman, welcome to Moliku Home. Hari ini seperti pembahasan minggu lalu, kita akan coba buat sesuatu yang beda. Kita buat desain cafe ya kemarin. Oke, saya izin share screen teman-teman. Oke, kita build a full house. Jadi kita di sini coba membuat interior dan juga eksterior sekaligus. Mungkin hari ini saya tidak akan mendetailkan kafenya karena akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya teman-teman. So, coba kita lihat sempatnya seberapa mungkin kalau emang eh, bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau tidak, kita akan coba lanjut ke minggu depan. Oke, kita tunggu dulu teman-teman sampai loadingnya selesai. Masih sama seperti yang minggu-minggu lalu, teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertanya atau eh, mengajukan beberapa statement, boleh langsung di komen ataupun on mic ya, teman-teman. Oke, di sini kita coba buat eh, bangunannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita coba atur panjangnya di 12 meter dan lebarnya di 8 meter. Yang ini 10 meter dan menjorok ke dalam 4 meter. Oke, lalu kita coba naik, kita add second floor di sini, kita samakan juga desainnya teman-teman. Oh, kita bikin kotak aja nih teman-teman. Kita bikin kotak. Oke, lalu di paling atas baru kita pasangkan roof. Roofnya simpel aja yang ini. Kita atur untuk if baseboardnya. Oke, mari kita lihat. Oke, seperti ini generate. Oke, kita ke coba masuk ke window teman-teman di sini. Untuk penerangan cahayanya saya pengen maksimal, jadi mungkin hampir seluruh cafe ini nanti akan tertutupi dengan material window ya teman-teman. Kita cari ceiling, floor to ceiling, fixed window, ada window aja. Terus kita pasangkan beberapa jendela itu. Besarkan, ini kita besarkan, ini tinggi, kita tinggikan. Oke, lalu sama halnya dengan yang samping juga, kita cari yang sama tapi hanya dua pilar. Cari yang hampir mirip floor to ceiling. Oke, yang ini
Biarin kita copy aja dengan yang sampingnya teman-teman. Nah yang ini maksud saya. Masuk ke 2D, lalu kita tambahkan di sini. Kita buat 0 jaraknya, lalu kita ratakan dengan tembok yang ada di sebelah situ. Sorry, ini harusnya di first floor, kita pindahin ke first floor. Cara pindahnya jadi ada di parameter sebelah kanan ya teman-teman. Oke, ini juga kita pindah ke first floor. Lalu kita akan samakan dengan tembok sebelah sana dengan panjang sekitar nih 2 meter. Ini kita buat 2 meter. Tinggi kita samakan dengan yang ini. Ini tinggi harusnya 3 meter. Di tembok. Lalu di sini kita akan pasang pintu nantinya. Nanti itu akan terakhir ya teman-teman. Di sini juga kita pasang eh, yang sama, jendela yang sama teman-teman. Caranya kalau tidak muat, kita geser dulu ke sebelah sana, baru kita drag and drop. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita bikin 0, lalu kita tarik. Oke, setelah itu kita tinggal taruh-taruh aja. Oke, duplicate, taruh, duplicate, taruh. Oke, kita replace sama yang ini. Kita atur tingginya 3 meter. Floor to ceiling 0. Oke. Ini kita buat inner wall di ke dalam. Kalau ini tengah, center to wall, kita out aja. Biar dia tertutupi dengan bagus. Lalu kita akan cari doors, more door. Di sini kita cari yang kaca juga. Apakah ada ini? Kita besarkan. Kita besarkan 2 meter. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa rotate dia ke dalam dengan tinggi 3 meter. Nah, jadi dia terlihat lebih besar ya, teman-teman. Oke, di sini nanti ada area bar dan di sini mungkin WC. Jadi saya tidak meletakkan kaca dulu di sebelah sana. Dan ini juga sama nih, teman-teman. Tingginya kita buat 3 meter. Oke, lalu kita ke bagian atas juga sama, tinggal di copy-copy aja.
sesuaikan dengan yang bawah. Oke, kita duplicate, lalu kita tempel. Ini sudah, lalu kita bergeser. Kita buat juga di samping sebelah sini, teman-teman. Kita bikin 0, lalu kita tinggal duplicate-duplicate lagi ke samping-sampingnya. Oke. Nah, lalu nanti mungkin di sini eh, kita akan taruh kaca juga. Coba kita ke material, kita lihat apakah ada glass di sini. Ada glass di sini. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Sorry, belakang, bagian belakang nggak usah, biarin aja. Oke, tapi nanti kita coba masuk ke sini 3D modeling. Kita tambahkan beberapa penguat ya, teman-teman. Nah, di bagian sini kita coba bikin rectangular. Ctrl Z. Coba kita lihat gimana cara kita panel di panel. Oke, lalu kita tarik ke atas sedikit. Jadi dia seperti kayak ada tonjolan. Seperti itu, lalu warnanya kita samakan terlebih dahulu, biar nanti tidak rancu saat pemberian warna ya teman-teman. Turunin dikit. Nah, lagi, oke, segitu. Nanti kita coba mengubah beberapa ya teman-teman. Oke, finish. Second floor, first floor udah bagian decorate. Nanti terakhir kita masuk ke desain interior teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung eh, tulis chat atau langsung on mic aja teman-teman. Oke, sekarang kita ada di second floor. Kita pindah dulu ke first floor. Nah, karena di first floor ada mungkin akan ada banyak ini ya, banyak space atau di sini bakal ada bar, di sini bakal ada WC atau toilet. Kita coba lihat di public library.
Oh, public library kosong. Oke, coba kita ulang. Masuk lagi ke desain interior. Kita coba lihat public library. Kita masuk ke advanced tool aja ya. Kita kitchen and bed. Ah, Sini all katalognya kosong ya. Mungkin lagi error teman-teman. Coba sebentar saya ulangi dulu. Saya izin pindahkan ke sini, sharing di step. Oke, ternyata cuma butuh refresh teman-teman. Setelah seperti ini, kita lihat di 3D. Lalu kita taruh langsung saja kitchen biar tidak ribet. Kita cari di, oh nggak cari aja di sini coffee. Cari coffee. Nah, coffee bar seperti ini. 2D view kita geser. Lalu kita balik mirror seperti ini. Kita kecilkan sedikit teman-teman. Kita putar seperti nggak bagusan kayak gini. Ini tingginya berapa? Seperti ini ketinggian ya teman-teman. Jadi kita scale down. Oke, lalu kita coba, coba ulang. Scale, scale down. Bermirror lagi, kita geser ke bagian sebelah sini. Jadi orang masuk dari depan, dari pintu ini, lalu di sini nanti ada beberapa jajanan, pesan kopi, lalu mau ke area ini yang di sini ataupun naik nanti. Nanti kita bikin tangga ya teman-teman di sini. Dan di sini bakal mezanin nih setangganya. Oke, kalau gitu lalu kita akan tambahkan ini dulu deh kita masuk ke eksterior lagi buat menambahkan eh wall buat toilet. Wall untuk toilet kita buat 2 meter aja. Ini juga 2 meter. Oke, lalu kita buat lagi teman-teman yang sama persis. Lalu kali 2 juga.
Oke, kita sekarang balik ke 3D. Kita coba masuk ke bangunannya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini masih terlalu besar ya. Coba kita edit dulu. Untuk interior. Kalau ini coba kita kecilkan, lengthnya 2 meter. Wah, coba ini 3,5 deh. Nah, segini proporsional harus. Hmm, Coba kita geser ke arah sini. Oke, kita balik lagi ke eksterior di sini. Kita coba bikin tangga dari eh, kita bikin floor opening dulu. Second floor, tapi pilihan floor ya teman-teman, jangan yang top. Kalau yang top itu lebih ke arah di atas dari tembok. Lalu kita bikin hole di sini, bikin hole sini, line aja di sini, sini. Tangganya kemungkinan sekitar 1 meter. Tarik ke sini, ke sini, lalu tutup, geser sedikit ya teman-teman di sini. Kita buat 1 meter lagi di sini. Dan oke, dan in 3D kita bisa lihat dari sini teman, sudah ada slab di situ atau bolongan. Kita turun first floor, 2D lagi, dan kita pasang tangga teman-teman. Stair. Tangga kita pilih yang straight di sini, geser, lalu kita buat tangganya, parameternya di sini
1 meter sudah benar. Kita bikin coba di 350. Oke, stepnya kita bikin jadi 12. Apakah terlalu kecil? 1 meter ke depan. Masih terlalu kecil sepertinya. Kita tarik lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Udah oke. Kita ganti railingnya, handrail. Kita ganti yang modern steel. Lalu materialnya juga kita ganti. Main material of stair, konkrit udah bagus. Yang ini juga kita coba buat konkrit. Konkrit, oke yang konkrit 10. Terus taruh bintang ya teman, biar gampang nyarinya. Nah, yang ini juga mainnya, main, uh, file. Nah, oke untuk kali nggak usah diganti lagi. Sudah sesuai. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh pintu ya teman-teman, buat ke toilet. Kita taruh pintu yang ini untuk toilet. Dan kacanya kita bisa ganti. Jadi lebih buram ya teman-teman. Glass tapi yang buram. Laminate glass. Coba kita rendering model. Ya, lama tuh, Bang. Oke, nggak usah komplit aja. Kita ganti juga same modelnya. Biar sama, ganti. Hidden object, kita hidupkan. Unhide. Oke, coba kita balik ke interior. Nah, di interior kita atur dulu, teman-teman. Ini mungkin kita arahkan lebih ke situ lagi. Sekitar 1 meter deh. Oke, lalu kita coba tambahkan materialnya ya. Finish. Kita pakai konkrit coba. Kita temanya industrial ya teman. Jadi kita coba pakai konkritan terlalu hitam ya ini.
Oke, seperti ini. Nanti untuk di bagian luar kita pakai hitam. Seperti ini. Nah, itu nggak bisa. Nanti kita pakai 3D model aja, teman-teman. Oke, kita masuk ke public library lagi, kitchen, no, sorry, furniture, table, dining table. Kita buat, nah, pakai ini aja, tiga tiga tiga, coba pakai 2D, tiga, terus sini lagi tiga, taruh di sini lagi tiga. Oke, kita buat lagi di sini tiga, di sini dua aja. Wah, sempit Mas Sabian. Kita grouping dulu, lalu kita geser ke rada tengah. Oke, lantai satu hampir sudah. Kita beranjak ke lantai dua, second floor. Nah, di second floor kita sudah melihat adanya bolongan dan tangga, teman-teman. Ini ada bolongan. Kita coba di all floor di sini. Jadi kita bisa lihat ke dalam atau ke bawah situ. Oke. Lalu nanti kita pasang railing ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakai meja panjang kali ya. Terus sofa-sofa gitu. Coba kita cari apakah ada meja panjang, dining table, set. Oh, ini oke nih yang buat berempat nih. Tuh di, taruh di sini. 500. Ini juga 500. Nah, kita geser ke sini aja. 500. Dan ini 500. Apakah ada sofa ini aja kotak nih kecilan? Apakah ada yang komen? Mari kita baca dulu. Kak, kalau coffee bar di mirror tulisannya jadi kebalik, ya apa bisa diedit dan disesuaikan termasuk barang-barang display? Apakah bisa di replace dengan barang-barang lain di library? Untuk replacement tulisan itu tidak bisa, Kak. Contoh, kita balik ke lantai satu. Dan apakah barang-barangnya bisa diganti dengan material lain? Nggak bisa diganti, tapi bisa dihilangkan, Kak. Hilanginnya tapi harus menggunakan material nanti. Seperti ini coffee cup, ini nggak bisa dibalik, Kak. Jadi hanya simulasi saja. Tapi kalau menurut saya, kalau emang eh, mengganggu, itu bisa material editor di sini.
Lalu saya ada bikin ini menghilang. Kita tinggal klik di coffee shopnya di sini, coffee shop, nanti dia akan menghilang. Untuk tutorialnya nanti kita buatkan. Nah, dia akan menghilang tulisannya. Seperti itu. Kalau di complete, dia juga akan menghilang tulisannya nanti setelah di render ya Kak. Seperti itu. Oke. Oh, untuk tutorialnya sudah di-up di YouTube ya. Coba kita lihat apakah sudah. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, ini cara menghilangkan komponen 3D model di Kuhome. Bisa dilihat di sini tutorialnya. Dan juga pastikan teman-teman sudah subscribe karena ada banyak update tentang Kuhome di sini. Jadi dan juga ada fitur-fitur, misalnya update fitur itu akan ada di YouTube kita. Jadi mohon dipantau. Kita pakai sofa set aja ya untuk lantai lantai dua. Kita ke lantai dua lagi. Siap Kak. Oke. Kita ke 2D, kita masuk ke set, model set, sofa set. Mana yang simple, mana yang simple, mana yang simple. Nah, kita pakai ini aja. Satu untuk kumpul di sini. Oke, dan kita tambahkan lagi. Oh, yang mana ya? Jangan yang terlalu besar. Belikan aja lah dari sini. Lantai duanya luas ya teman-teman. Oke, ini kita putar ke arah situ juga. Oke. Dan kita tinggal masukkan material. Saran saya, material tetap eh, penggunaannya di real time karena lebih lengkap dan lebih banyak pilihannya. Jadi kalau teman-teman, kenapa saya ngedesain hampir semuanya tidak menggunakan material karena material yang biasa saya ambil itu di real time rendering. Jadi eh, kalau kita balik ke desain lagi itu akan menghilang materialnya. Begitu teman-teman. Coba kita render eksterior. Ini kita, oh iya, warnain depan ya, warnain depan. Karena di eksterior masih belum ada real time material, jadi kita harus tetap warnain manual. Kita coba material di sini ada black ya, black steel. All facet, sorry, dan all facet tapi same material.
Nah, seperti ini teman-teman. Terus yang ini caranya gimana? Kita masuk ke 3D model. Jadi apapun misalkan contoh, teman-teman bikin sesuatu shape dari 3D model, cara ganti materialnya balik lagi ke 3D model, teman-teman. Jadi jangan bingung kenapa ada material yang tidak bisa diganti, ada yang bisa diganti karena harus lihat pembuatannya di mana. Oke, finish. Kita coba render ya, teman-teman. Kita render arsitektural. Pilih yang hmm, pantai. Terus turun dikit. Oke, seperti ini. Cara mengakalinya adalah glassnya kita bikin simulator aja. Kita lihat, nah seperti itu. Jadinya rumah ya. Ya karena ini kita belum selesai di bagian dalamnya teman-teman. Karena kalau buat interior lumayan ribet dan juga memakan waktu. Jadi ini buat yang simpel aja dulu. Oke, kita coba dari sini. Eh, pantai mana? Oh, pantai di situ. Putar-putar. Dari samping pantainya. Oke, kita geser ke sini. Nah, lalu tinggal kita atur resolusi 4K misalkan, kita render. Start rendering. Nah, sembari menunggu, apakah teman-teman memiliki pertanyaan tentang cara pengoperasian Kuhum ataupun selama ini memiliki masalah tentang penggunaan Kuhum, boleh langsung di-share teman-teman, biar kita bisa saling sharing juga sembari menunggu nih teman-teman. Dan juga akhir-akhir ini Kuhum lagi eh, kalau nggak salah kemarin tuh baru ada tampilan baru teman-teman. Ada di mana saya lupa. Coba nanti saya make sure dulu sebelum eh, nanti aku tunjukin ke teman-teman. Apakah ada teman-teman sebelum kita akhiri sesi ini setelah tunjukkan render? Rendernya lumayan lama loh kalau yang arsitektural. Mungkin di sekitar 10 menit. Oh, enggak, udah setengah jalan. 5 menit berarti teman-teman. Saya masih ada kesulitan mendapatkan logo 3D dari SketchUp ketika di render, image-nya jadi nggak muncul sempurna. Saran saya kalau untuk itu di rendernya, oh ini yang kemarin ya kak. Coba saya lihat di community. Kalau nggak salah ada pertanyaan dari kakak juga ya. Sebentar, sebentar, saya lihat dulu. Yang logonya jadi titik-titik ya kak. Coba sebentar. Yang ini ya kak, benar. Nah ini juga kemarin sempat di up ke tim produk tapi tim produk masih mencari apakah masalahnya pada engine ataupun pada yang lain. Masalahnya masih belum ditemukan, Kak. Jadi mungkin setelah ini saya follow up lagi ke tim produk untuk masalah SketchUp di eksterior
Dan kalau sudah keluar hasilnya, kita akan blast di grup tentang material yang seperti ini. Sekali lagi, mohon maaf Kak atas ketidaknyamanannya. Oke, kita stop sharing dulu. Kita sharing lagi. Share screen lagi. Oke, 70%. Kalau di 70% biasanya rada nge-stuck sebentar, teman-teman. Karena dia lagi simulasi matahari dan lain-lain. Mungkin ada lagi pertanyaan, teman-teman, yang mau tanyakan daripada nanti setelah selesai baru mau ditanyakan di grup community, lama lagi nanti nunggunya. Kalau sekarang bisa, setidaknya bisa mendapatkan kepastian dan jawaban. 70%, sebentar lagi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kalau gambar kerja yang di-generate meliputi apa saja, Kak? Dena, tampak, potongan kah? Iya, bisa Dena, tampak, dan potongan. Coba aku show beberapa ya, Kak. Contoh, sebentar saya pilih ini dulu. Oke. Kalau gambar kerja meliputi ada elevasi sampai ada elevasi, potongan bisa diatur, tampak depan, Dena, furniture plan. Sebentar. Ini misalnya seperti ini. Oh, ini masih kosong, jangan. Sebentar ya, Kak. Kita cari yang udah diisi. Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya internet saya down. Satu lagi, Kak. Maaf kalau merender Dena 3D tanpa atap. Saya gimana ya untuk menampilkan layout dengan furniture secara ortogonal. Nah, kalau render ortogonal itu kita juga udah bisa, Kak. Namanya top view. Itu pencahayaannya nanti merata di setiap ruangan bakal sama mendapatkan cahayanya. Jadi dia akan terlihat seperti ini sebentar. Kita pilih projectnya dulu. Ini internet saya lagi lambat ya, teman-teman. Sekarang kita tunjukkan potongan dan gambar ya.
Sebentar. Sorry. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Saya tadi lagi merestart WiFi. Oke. Nah, untuk drawing layout, kita masuk ke construction drawing dan floor plan drawing. Nah, untuk lebih lengkapnya masuknya ke construction drawing ya. Nah, klik construction drawing. Nah, ini bisa dilihat nih, adanya floor plan, furniture size, floor finish plan, rectangle ceiling plan, ceiling size, lighting, elevation index. Nah, saya jelaskan satu-satu. Untuk elevation index, elevation view dan kalau kita lihat ini adalah elevasi atau tampak dari depan di setiap sisi. Itu satu.
Dan kalau floor plan, ini lebih fokus ke bentuk-bentuk dari si uh, denahnya. Kalau furniture plan itu kita udah bisa ngelihat beberapa furniture. Size itu lebih mendetail tentang size furniture. Kalau floor finish plan itu kita bisa melihat bagaimana keramik ataupun material yang kita gunakan di lantai dipasang. Jadi mulai dari mana dulu kita udah tahu nih. Ini ada kotak-kotaknya. Ini udah bisa dilihat. Kalau ceiling itu lebih fokus ke ceiling. Jadi ceilingnya bentuk seperti apa, eh, titik lampu dan lain-lain. Untuk lebih jelas lagi tentang lampu kita ada light fixture. Di sini lebih ke arah lampu, size dan ukuran-ukurannya. Dan juga kalau mau ngeprint di sini ada drawing layout. Jadi teman-teman bisa langsung melihat layoutnya. Kita juga bisa ganti teman-teman dari warnanya jadi classic light di putih seperti itu. Nah, terus kembali ke si render untuk ortogonal itu ada di sini di top view. Nah, dan di sini kita bisa klik non wall, jadi tidak ada wall samping seperti ini. Nah, wallnya otomatis menghilang teman-teman. Nah, seperti itu. Ini untuk ortogonal. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita tutup ngulik home hari ini. Kalau tidak ada, berikut kode promonya saya sudah cantumkan di kolom chat. Itu adalah Home dan teman-teman bisa mendapatkan tambahan 10% untuk setiap pembelian. Siap. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti live-nya sampai akhir. Maaf bila ada kesalahan kata. Untuk di sini Home kita tutup, teman-teman. Thank you ya. Bye-bye. Saya izin stop share screen dan juga saya izin leave ya teman-teman. Bye-bye.